Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak kuat menanjak, sebuah truk tronton bermuatan kardus terguling di tanjakan Watu Getuk Jalan Raya Purwodadi Pati, Grobogan. Ribuan warga hingga wisatawan asing turun ke Jalan Slamet Riyadi Solo menyaksikan kirap kriya budaya dan parade kendaraan hias. Empat 40 biksu dari berbagai negara tiba di kota Semarang dalam perjalanan spiritual Tudong menuju Candi Borobudur, Magelang. Ya, Kementerian Agama Boyolali mulai membagikan ratusan koper milik jemaah calon haji. Pembagian dilakukan melalui kelompok bimbingan haji KBIH yang mengambilnya langsung di Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kantor Kemenak Boyolali. Dengan membawa mobil bak terbuka, sejumlah kelompok bimbingan ibadah haji KBIH mendatangi Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kantor Kemenak Boyolali hari Rabu untuk mengambil koper milik para jemaah calon haji. Sebanyak 878 koper diangkut untuk dibawa ke masing-masing kelompok bimbingan ibadah haji. Dengan rincian, KBIH Al-Kausar 312 koper, KBIH NU Arofah 252 koper, KBIH Mandiri 253 koper, KBIH MTA 18 koper, KBIH LDII 33 koper, non-KBIH 1 koper, serta cadangan 2 koper. Masing-masing jemaah calon haji nantinya akan mendapatkan 1 koper besar, 1 koper tenteng, dan 1 tas paspor. Selain itu, jemaah juga akan mendapat buku panduan manasik serta 2 sarung koper. Kemarin kami menerima sebanyak koper tersebut, kami serahkan kepada jemaah melalui KBIH masing-masing. Nanti diterima oleh KBIH masing-masing, akan diserahkan kepada jemaah masing-masing. Kami target hari ini selesai. Berarti 2 hari ya? 2 hari ini, ya, karena koper dan buku tersebut sangat ditunggu oleh para jemaah haji. Untuk selain dapat koper, dapat apa sih Pak? Buku, paket manasik haji dan umroh. Tahun ini Kabupaten Boyolali akan memberangkatkan sebanyak 878 jemaah calon haji yang nantinya akan tergabung dalam kloter 91, kloter 92, kloter 93, dan kloter 94 dan akan masuk asrama haji mulai tanggal 5 Juni mendatang. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Berkat ketekunan dan kesabarannya, seorang penjual tahu bakso di Klaten dapat menjalankan ibadah haji pada tahun ini. Ia dapat melunasi biaya haji setelah menabung dan menyisihkan uang hasil berjualan tahu bakso selama sekitar 10 tahun. Raut bahagia tergambar di wajah Mugiarni, wanita berusia 48 tahun, warga desa Bugisan, Prambanan, Klaten. Setelah menanti sekitar 12 tahun, penjual tahu bakso tersebut tahun ini mendapatkan kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Ia tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 95 asal Klaten setelah mendaftar haji sejak tahun 2012 lalu. Berkat ketekunan dan kesabarannya, Mugiarni dapat melunasi biaya haji setelah menabung dan menyisihkan uang dari hasil berjualan tahu bakso selama sekitar 10 tahun. Setiap hari ia menyisihkan sekitar Rp20.000. Tahu bakso yang ia buat dijual dengan cara dititipkan ke warung jajanan pasar di wilayah sekitar. Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, Mugiarni juga memperbanyak hafalan doa dan menjaga kesehatan. Ya, peralatan-peralatan yang mau dibawa ke sana, terus dia juga menghafalkan doa-doanya, terutama itu Mas, buat besok kalau tawaf, sa'i, itu terutama doa-doa juga harus dihafalkan. Termasuk kondisi fisik. Iya, fisik. Jalan-jalan, kadang 1 minggu jalan-jalan 2 kali, 1 kali gitu ya, selonik gitu loh Mas, kalau pas selo jalan-jalan untuk fisik. Pada tahun ini tercatat ada 1.161 jemaah calon haji asal Klaten yang akan berangkat ke Tanah Suci dan terbagi dalam 4 kloter. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.
Ya, kirap kriya budaya dan parade kendaraan hias menyemarakan hari ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional, Dekranas dan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK tingkat nasional di Solo. Parade kendaraan hias dan kirap kriya dari para peserta mendapat perhatian ribuan warga kota Solo. Sayup-sayup musik terdengar di sana. Ribuan warga Rabu sore tumpah ke Jalan Slamet Riyadi, Kota Solo. Mereka ingin melihat kreasi para penampil dalam kirap kriya budaya dan parade kendaraan hias meramaikan HUT ke-44 Dewan Kerajinan Nasional dan Hari Kesatuan Gerak ke-52 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK. Masing-masing peserta dari 38 provinsi di Indonesia beradu kreasi di hadapan Ibu Negara Iriana Jokowi dan Ibu Wakil Presiden Wuriestu Ma'ruf Amin, serta istri-istri menteri di Kabinet Indonesia Maju. Kontingen tiap daerah menampilkan kendaraan hias hingga kerajinan atau pakaian khas daerah. Seperti peserta dari Kediri, Jawa Timur yang menampilkan kendaraan hias kreasinya berwujud kereta kencana. Sedang tim Sumatera Selatan membawa kendaraan hias dengan bentuk binatang gajah. Kirap kriya budaya dan parade kendaraan hias melibatkan 20 kereta kuda, 102 kendaraan hias, serta 1.200 peserta jalan kaki dari ibu-ibu PKK se-Indonesia. Rekor muri itu kami dapatkan karena hari ini kita bisa menyelenggarakan parade kriya dan budaya yang dengan peserta terbanyak yang selama ini belum ada. Waktu itu pernah ada tapi pesertanya hanya 66 dan mobil hias saja. Temanya mobil hias saja. Kalau hari ini kita kriya dan budaya. Kegiatan kirap kriya budaya dan parade kendaraan hias ini tak hanya menarik perhatian warga, tapi juga warga negara asing yang sedang berada di Solo. Yeah, this is my first time in Solo. I just arrived today actually, and I'm really excited to be here. It's stunning. There's so many different provinces and the different floats. I've never seen a parade like this before. It's absolutely beautiful. Dewan Kerajinan Nasional adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pecinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkannya, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya yang sebagian adalah kelompok usaha kecil dan menengah. Dekranas didirikan dari tingkat nasional hingga daerah dengan pembina tingkat nasional Ibu Negara dan pengurus Ibu Wakil Presiden serta istri Menteri Kabinet. Sedang di daerah, Dekranasda didirikan dengan pengurus istri para kepala daerah. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ya, puluhan biku atau biksu melakukan perjalanan spiritual Tudong Internasional untuk memperingati Hari Trisuci Waisak 2568 BE 2024 Masehi. Kota Semarang menjadi awal perjalanan Tudong para biku tersebut. Puluhan biku yang melakukan perjalanan spiritual Tudong Internasional sudah sampai ke Vihara Sima 2500 Buddha Jayanti di Bukit Kasapa, Kota Semarang, Rabu malam. Umat Buddha dan warga sekitar pun dengan senang hati membantu para biku, mulai dari membawakan barang bawaan hingga memberikan makanan dan minuman saat singgah di Vihara Sima 2500 Buddha Jayanti, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Tahun sebelumnya, para biku sudah pernah melakukan ritual di Vihara Sima 2500 Buddha Jayanti. Di tahun ini kembali dilakukan oleh 40 orang biku yang terdiri dari biku asal Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Para biku dari Semarang kemudian akan melanjutkan berjalan kaki menuju Candi Borobudur di Magelang dan diakhiri di Candi Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Bante Kamsai Sumano Mahatera menyampaikan dirinya bersama biku lainnya sudah merencanakan berjalan kaki sejauh ribuan kilometer itu sejak jauh-jauh hari. Tujuan para biksu yang melakukan perjalanan spiritual Tudong adalah untuk melatih diri hidup sederhana, serta melepaskan berbagai keburukan yang menempel pada jiwa manusia.
tudong itu untuk meratih diri, untuk kita merasa kemerkatan selama ini. Apanya keinginan kita, apa kemerkatan kita, bikin rasa kita itu beban. Kalau tudong begini kita ambil secukupnya, apapun dapat lepas semuanya. Itu tujuan dari kita latihan untuk secukup hidupnya. Hidup secukup, apa itu? Tahu kan burung? Burung itu mau apapun sayap dua itu terbang. Hiku upama seperti itu hiku tudong. Supaya merati diri. Jadi kita jalan benar-benar jalan itu hati kita itu sudah bertekad merati diri. Salah satu itu hidup sederhana, hidup secukup sesuai dengan alami. Sambutan positif dari masyarakat menunjukkan kerukunan dan persatuan antar umat beragama di Indonesia. Salah satunya dibuktikan dengan para relawan dari 4 desa di Kecamatan Banyumanik yang membuat jalan untuk para biku menuju ke Vihara Sima 2500 Buddha Jayanti di Bukit Kasapa, Kota Semarang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.